Mama nggak tahu apapun, Mama belajar semuanya buat Kay. Berat ya lihat dia jarang senyum, terus mukanya kuyu. Bonding perlu ditumbuhkan dan dilakukan pendekatan. Di momen awal menjadi ibu, jujur saja ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Selain masih perlu beradaptasi dengan rutinitas baru, aku juga kesulitan mengenali hal yang ingin disampaikan si kecil. Menangis, menangis, dan menangis. Semua hal hanya bisa ia sampaikan dengan menangis. Sebagai ibu baru, kadang ini membuatku tertekan. Namun, kupercayakan proses ini pada intuisiku, karena aku yakin intuisi ibu nomor 1. Mama cuma ingin kamu tumbuh bahagia dan baik, anakku. Mama selalu ada di sini menemani perjalananmu. Sebagai ibu, tak ada yang lebih penting dari memastikan bayiku sehat, nyaman, dan merasa dicintai. Terdengar sederhana ya, tetapi ternyata butuh perjuangan dan intuisi yang baik untuk mewujudkannya. Terlebih, masa-masa merawat newborn juga cukup menantang. Suatu fase di mana aku harus beradaptasi menjadi ibu. Sambil belajar mengenali apa yang dibutuhkan si kecil. Masih inget banget betapa aku bingung karena tidak tahu alasan bayiku menangis. Maka, kupercayakan intuisiku karena aku yakin intuisi ibu nomor 1. Mungkin jadi mama pertama, jadi kita nggak ngerti kalau si Kay itu nangis malam-malam atau subuh. Jadi ternyata bahwa bayi itu sering banget loh nangis subuh-subuh karena kolik. Kita tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kurang tidur, beneran harus dipeluk sampai dia tuh mungkin gasnya keluar, jadi dia bisa ditaruh untuk buat tidur lagi. Dan itu menurut aku momen paling berat, apalagi bayi itu nggak bisa nyampein apapun sehingga dia cuma bisa nangis, nangis, dan nangis. Momen terberat aku itu ketika Gani lagi sakit. Itu buat aku sih berat ya lihat dia jarang senyum, terus mukanya kuyu, udah gitu lemes gitu tuh aku paling gak tega gitu. Momen bonding aku sama dia itu adalah ketika aku menyusui. Itu my favorite part banget gitu sebagai ibu. Karena bisa lihat-lihatan, terus udah gitu tangan kecilnya kan suka pegang-pegang kita gitu kan. Menurut aku sih itu the best ya. Jadi karena bayi itu belum bisa kita berikan apapun, bahasa cinta kita terhadap anak kita adalah physical touch, yaitu skin to skin. Jadi harus perbanyak waktu kita juga berikan ke mereka, peluk, gendong, cium. Itu sangat-sangat membuat dia tuh merasa dicintai. Jadi bayi itu nggak membutuhkan apapun. Pada saat dia menangis, begitu dia dipeluk, dia merasa dia tenang. Jadi menurut aku skin to skin dan physical touch pada bayi itu sangat-sangat diperlukan untuk mempererat rasa cinta kita ke mereka. Hi Kay, this is your mom. Mama baru jadi mama pertama, Mama nggak tahu apapun. Mama belajar semuanya buat Kay. Meskipun itu banyak salahnya, meskipun itu belum perfect, tapi Mama yakin Kay ngerasain Mama belajar buat terbaik buat Kay. Meskipun Kay juga masih sering nangis, marah, jatuh, Mama teledor, tapi Mama yakin Mama bisa gedein Kay sampai gede. Hai Gani, ini Mami. Terima kasih kamu udah jadi anak yang menyenangkan dan menghibur semua orang di rumah. Mami berdoa supaya kamu akan tetap disayang semua orang sepanjang hidup kamu dan kamu jadi anak yang bahagia. Terkait dengan hal ini, sebetulnya sebagai orang tua kita akan tetap mendampingi anak kita dalam tumbuh kembangnya sampai nanti dia dewasa. Oleh sebab itu, bonding perlu ditumbuhkan dan dilakukan pendekatan. Salah satu caranya adalah bagaimana orang tua menyadari betapa pentingnya untuk bisa membangun bonding tadi. Moms bisa menunjukkan bahasa cintanya kepada
anak yang masih bayi, ada 4 kekuatan, yaitu the power of touch and hugs, yaitu ketika moms memberikan pelukan ataupun sentuhan-sentuhan terhadap bayi, itu akan menimbulkan rasa aman, rasa nyaman, dan pada akhirnya akan membangun interaksi yang positif antara moms dengan bayi. Yang berikutnya yaitu the power of communication. Komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Untuk bayi tentunya komunikasinya masih sangat sederhana. Komunikasi dari moms ke bayi bisa dimunculkan dengan cara mengajak bayi bicara, menceritakan banyak hal terkait dengan aktivitas moms, kemudian bisa juga dengan menyanyikan lagu untuk bayi. Dari situ kita akan punya interaksi yang baik dan tentu saja bonusnya adalah bayi akan lebih mudah mengenali suara dari mom. Yang berikut, the power of playing together. Kita bisa melakukan aktivitas bermain bersama dengan bayi. Bayi akan merasa nyaman dan senang saat melakukan permainan dengan moms, sehingga pada akhirnya aktivitas tersebut akan merekatkan hubungan moms dengan bayi. Yang terakhir yaitu the power of daily routine and habits. Aktivitas kita sehari-hari termasuk bagaimana kita memandikan bayi, kemudian memberi makan, menidurkan, tentunya akan memunculkan kedekatan yang bermakna bagi bayi. Happy Valentine's Day buat semua moms. Kita harus lewatin semua momen untuk besarin anak. Enjoy the moment. Happy Valentine's buat semua moms. Jadilah ibu yang penuh kasih, karena dunia ini akan penuh dengan kasih kalau dimulai dari ibu. Moms, jangan ragu untuk menunjukkan kasih sayang terhadap si kecil. Bahkan sejak bayi, dia bisa merasakan ungkapan cinta kasih dari moms. Happy Valentine's Day!